Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait kasus Siti ini, saat ini kita sudah terhubung dengan Anggi Hasibuan dari Selangor, Malaysia. Anggi, apa hasil pertemuan perwakilan KBRI dengan Siti Aisyah untuk pertama kalinya? Iya, mengenai bagaimana kesehatan dari Aisyah itu yang terpenting, Rory. Ketika tadi pertemuan di Selangor antara KBRI dengan juga Siti Aisyah. Tadi dijelaskan bahwa dari kondisi fisik Aisyah sehat, dari segi perhatian terhadap Aisyah juga ini tidak ada yang kurang, masih diperbolehkan untuk melakukan sholat atau juga makanannya juga sudah cukup. Dari pertemuan tadi dari KBRI juga ternyata ditemani oleh dari kepolisian dan juga dari sinilah dicoba untuk berbicara secara langsung sebenarnya seperti apa kondisi pada saat kejadian berlangsung. Nah, satu hal adalah tadi sempat Aisyah, Rory, ini meminta kepada pihak KBRI supaya tidak dulu diberitahukan ke orang tua atau misalnya tidak dibawa orang tuanya langsung ke Malaysia agar semuanya tenang. Jadi memang sekarang prosesnya sedang masih bergulir dari semua pihak termasuk KBRI juga masih menunggu tanggal 1 Maret ini untuk bagaimana nanti penyelidikan bisa dilanjutkan atau tidak. Nah, tadi hasil pertemuan juga sekitar 30 menit saja, Rory, pada pagi hari tadi. Setelah itu dari pihak KBRI menemui wartawan untuk menjelaskan bagaimana tadi proses bertemunya antara tim perlindungan WNI yang ada di KBRI Malaysia, kemudian juga langsung untuk meminta data biometrik misalnya berkenaan dengan apakah data yang ada di paspor ini sesuai dengan namanya dan juga pemiliknya. Nah, hasil ini akhirnya tadi sekitar pukul 2 waktu Malaysia, Rory, hasilnya sudah positif. Berarti ini sudah resmi bahwa dari paspor milik Siti Aisyah ini adalah cocok dengan orangnya. Kemudian juga ini sekaligus tadi menjelaskan bahwa Siti Aisyah ada informasi yang menyebutkan ada 2 paspor yang dimiliki oleh Siti Aisyah, namun ternyata sudah diinfokan bahwa sebenarnya paspor yang lain ini adalah paspor lamanya dari Aisyah. Nah, bagaimana selengkapnya berkenaan dengan biometrik ini? Berikut ada pernyataan dari Wakil Duta Besar Indonesia untuk Malaysia. Dari hasil data biometri yang dimiliki, sekitar mungkin 20 menit yang lalu, Pak ya. Jadi data ini langsung real time sampaikan ke Jakarta. Kami dapat konfirmasi bahwa antara paspor dan pemilik adalah sama. Jadi sudah dilakukan verifikasi. Itu pertama. Kedua, memang saudari SA memiliki paspor 2, tapi yang dulu itu sudah habis tahun 2015. Dan kita juga melakukan verifikasi antara paspor lama dan paspor baru. Dan data biometrik yang dimiliki berdasarkan uji rekam yang dilakukan oleh Imigrasi KBRI Kuala Lumpur menunjukkan adanya kemiripan yang sangat tinggi ya Pak ya. Data-data dimaksud antara paspor lama, paspor baru dan data yang diambil tadi pagi di kantor polisi Cyberjaya. Satu hal yang menarik, Rory, bahwa dalam pertemuan tadi ini sebenarnya tidak terlalu dalam bahasan antara pihak KBRI dengan pihak Siti Aisyah. Karena ini ternyata diketahui pada ruang untuk bertemu tadi ini direkam. Jadi guna menghindari nanti adanya rekam suara tadi dan digunakan dalam persidangan nanti, maka dari pihak KBRI ini lebih berbicara di kulit-kulitnya saja tadi. Nah, Rory, ada satu hal, 1 Maret nanti sebenarnya Malaysia sudah harus menentukan apakah terbukti atau tidak Siti Aisyah ini bersalah dalam kasus Kim Jong Nam ini. Jika tidak terbukti, maka Malaysia sudah habis waktunya untuk bisa melepaskan kembali Siti Aisyah karena tidak terbukti. Namun ini yang akan terus dipantau oleh KBRI. Jikapun nanti akhirnya bisa di-extend waktunya, maka sudah ada tim pendampingan yang sudah disiapkan oleh Kementerian Luar Negeri. Rory. 1 Maret tinggal 1 minggu lagi, Anggi, terkait dengan bantuan hukum akan seperti apa? Bantuan hukum yang diberikan oleh KBRI setelah akses kekonsuleran dibuka? Ya, tadi ada informasi bahwa dari pengacara sebenarnya sudah ditemukan atau misal sudah bertemu lah ya. Nah, nanti dari sini setidaknya dari pertemuan pertama nanti tadi sudah ada pembicaraan. Jika nanti akhirnya harus di-extend, maka tadi janji dari KBRI adalah sudah ada tim pengacara yang ditunjuk untuk membantu dalam proses atau juga pendampingan hukum. Nah, tapi satu hal adalah kita masih akan menunggu dulu nih, apakah nanti setelah tanggal 1 Maret ini apa yang akan terjadi, namun pendampingannya sekali lagi adalah bentuk dari tim pengacara, Rory. Anggi, terkait dengan Anda tadi menyebutkan pertemuan Siti dan juga KBRI yang direkam begitu, adakah informasi terkait apa yang dibicarakan dan kemudian apa yang KBRI
tawarkan? Entah itu bantuan hukum, entah itu pendampingan begitu, entah itu menenangkan Siti, apa yang mereka bicarakan? Ya, yang paling pasti sih sebenarnya untuk menenangkan Siti ya, Rory ya. Ketika orang yang sudah ditangkap beberapa hari dan akhirnya baru bisa kali ini ditemui oleh pihak KBRI, inilah yang menjadi fokus utama dulu tadi dari Kemenlu, bagaimana apakah Siti sehat atau tidak, tadi bagaimana fisiknya atau juga psikisnya pada saat menjalani penahanan selama ini. Nah, tapi dalam perkembangannya juga nanti dalam pembicaraan-pembicaraan yang tadi sudah dilakukan adalah seperti misalnya seperti apa kemarin pada saat peristiwa pembunuhan terjadi, di manakah posisi Siti Aisyah, kemudian apakah benar motif-motif yang beredar saat ini, Rory, di media atau dimanapun berkenaan dengan Siti Aisyah diajak untuk ikut reality show atau tidak, ini tadi yang sempat dijawab juga. Ternyata menurut Siti Aisyah sendiri memang sempat ada tawaran seperti itu, Rory, dengan iming-iming bahwa nanti akan dibayar sekitar Rp400 untuk ikut dalam kegiatan ini. Namun inilah nanti yang akan didalami seperti apa atau juga siapa yang tadi menawarkan kepada Siti Aisyah berkenaan dengan pada saat insiden ini terjadi. Termasuk diantaranya adalah kemarin ditemukan racun yang berbahaya itu, Rory. Jadi menurut pernyataan KBRI tadi, pada saat ditanya pun sebenarnya Siti tidak tahu ini sebenarnya adalah zat seperti apa. Dan akhirnya tadi pun tidak ditemukan kondisi apakah zat ini sudah terpengaruh atau sudah mempengaruhi atau sudah terlihat indikasi pengaruh dari obat ini terhadap Siti. Ini juga tadi tidak ada ternyata, Rory. Di pengakuan Siti adalah dia ikut acara reality show begitu. Namun pihak otoritas dari Malaysia tidak percaya terkait dengan klaim dari Siti ini. Lalu argumen seperti apa yang disiapkan oleh kuasa hukum Siti ataupun KBRI untuk memperkuat argumen Siti bahwa dia hanya merupakan korban dan dijebak dalam kasus pembunuhan ini? Ya benar, tadi saya juga sempat berbincang dengan KBRI menanyakan apakah sebenarnya sudah ada bukti nyata berkenaan dengan penyebab dari Siti Aisyah ini sampai sekarang ditangkap di kepolisian. Namun memang ini masih di ranah hukum, Rory, jadi belum bisa atau juga kapasitasnya berbeda untuk menjawab seperti hal ini. Tidak ada janji-janji apapun sebenarnya bagaimana dari pihak Indonesia untuk bisa mengcounter misalnya dari laporan atau juga tuduhan pihak Malaysia. Namun ini semuanya nanti akan dibuktikan pada saat pengadilan, Rory, berkenaan dengan bukti-bukti seperti apa yang dimiliki oleh pihak Malaysia, kemudian juga apakah nanti bisa di-counter balik dari tim-tim hukum. Ini juga masih terlalu jauh sebenarnya, Rory. Namun sudah dipersiapkan dari KBRI untuk bagaimana ada tim hukum di sini, Rory. Anggi Hasibuan melaporkan langsung dari Selangor, Malaysia. Terima kasih Anggi atas laporan Anda.